Niki saya hadir perjalanan terpanjang karena 1 tahun. Jadi saya dari rumah 2020 sampai sini 2021. Jadi ini perjalanan yang ekstra. Saya mau cerita sebentar tentang khol. Dulu 84 guru saya Kiai Haji Maimun Zubair, semua mas saya se-Indonesia rawuh ke sini untuk muktamar. Termasuk bapak kandung saya Kiai Haji Nur Salim ikut datang, ikut menyaksikan betapa pondok ini zaman itu masih Kiai As'ad jadi tonggak sejarah penting dalam NU, yaitu kembali ke Khittah 26. Kita tahu NU dulu itu ormas, kemudian era Gus Wahid jadi partai politik, era Gus Dur karena saran beberapa kiai, wafi muqaddimihim ada Kiai As'ad, Kiai Ahmad Siddiq dan beberapa kiai kembali lagi ke Khittah 26, yaitu menjadi ormas, organisasi masyarakat yang menaungi, yang mengayomi, yang menganjurkan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Tadi Gus Azaim cerita betapa pentingnya para pendiri, para muassis yang diibaratkan sebagaimana pohon. Saya masih ingat Dawe Mbah Mun. Saya nanti cerita mas saya sebentar, terus cerita kitab Al-Ataqah As-Somadiyah dikarang Said Muhammad, fawaidnya maksudnya. Kalau Islam Arab, ini kata Mbah Mun, kalau Islam Arab itu contohnya kayak pohon kurma, jadi kuat. Dan wajah tasbihnya itu di daunnya tidak jatuh. Tapi kalau Islam Indonesia, kata Mbah Mun itu kayak padi, jadi ya agak doyong-doyong sedikit gitu. Jadi untuk menghadapi angin besar itu pilihannya 2, Anda kekar kayak kurma atau fleksibel kayak padi. Jadi ya doyong-doyong sithik gitu ya. Ada koruptor sowan, salam templeknya ya diterima gitu. Ada calon bupati cantik ya didukung. Pokoknya agak-agak doyong gitu. Tapi baru kayak doyong itu nggak bisa roboh karena fleksibel. Jadi kazar in akhraja syatahu. Jadi ada 2 tamsil. Karena memang menghadapi orang fasik, orang dolim ini kita sebagai ulama itu ya kebingungan. Ini mungkin Ki Afif bisa bahsul masail ini. Karena pertanyaannya gini, saya berkali-kali digojlok sama bapak saya. Berteman orang fasik hukumnya gimana? Pasti dijawab haram. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, membina orang fasik hukumnya gimana? Baik, dan bisa membina kalau berteman. Makanya Gus Azaim pernah bikin seni deh, muktamar seni. Anggap saja madhabnya seperti itu gitu. Jadi ya agak doyong-doyong sedikit. Masa ketop berteman orang yang macam-macam, tapi itu fleksibel. Nyatanya tetap soleh sampai sekarang gitu. Itu berarti itu ya gitu kata Bamun itu. Jadi untuk menahan angin yang besar pilihannya hanya 2. Anda kokoh kayak pohon kurma atau fleksibel kayak padi. Nah, Islam Indonesia kata Mbah Mun itu pari wae katanya, padi. Jadi ungkapan-ungkapan para masayah ini penting karena khazanah yang saya baca. Saya berkali-kali cerita ini dalam kitab Khilyatul Auliya. Itu Abu Nu'aim Al-Asfihani cerita tentang riwayat Sufyan bin Uyainah. Ini gurunya Imam Syafi'i. Itu setiap kali Nabi Isa dan Yahya, ini 2 nabi yang sepurun, sama-sama masih muda. Nabi Yahya itu senangannya dolan ke orang-orang soleh, menyambangi orang-orang soleh. Tentu itu bagus. Tapi kalau Nabi Isa ini suka menyambangi orang-orang yang fasik, orang-orang yang nggak jelas. Ketika 2 beliau ini ketemu, tentu yang perlu jawaban Nabi Isa karena kontroversi, berteman sama orang-orang yang nggak jelas. Kata beliau, innama ana tabibun udawil mardo. Seorang kiai, seorang nabi, orang yang baik itu ibarat dokter. Di mana-mana dokter itu ngobati orang yang apa? Sakit. Kalau Anda dokter dan peneliti satu penyakit, pasti cari daerah yang banyak pandeminya. Masa neliti pandemi di orang-orang yang apa? Sehat. Jadi ini juga perlu dibahsul masail karena tadi dibolak-balik itu. Berteman orang fasik hukumnya haram karena wa in kana dasarrin fajanibhu sur'atan. Tapi kalau bina orang fasik hukumnya baik, bisa bina kalau berteman. Jadi fikih itu ya karek diwolak-walik. Makanya sholat juga gitu. Sholat yang tumakninah yang lama itu ya bagus. Masa jagongan mbek pangeran enggak asik. Jagongan sama teman aja asik, masa jagongan sama pangeran tidak apa? Asik. Tapi kalau Ibnu Abbas sholat tuh cepet.
Ketika ditanya, kenapa kalau Anda sholat cepat? Setan baru tata-tata mau goda, saya sudah selesai. Karena setan itu ya jaga jaim tuh, jaga image. Jadi kalau mau goda orang itu ya surinan dulu, macak-macak dulu. Ternyata mau ke situ sholatnya sudah selesai. Lah kebetulan mazhab saya itu yang kedua itu gitu. Jadi kalau Gus Azaim itu sholat lama sekali. Itu ada mazhab tandingan, yaitu mazhab saya. Itu karena ini sepuh saya, meskipun top beliau tapi sepuh saya. Saya sudah 50, beliau baru 40. Ini berarti baru memulai kiai. Kalau pakai umur nubuah ini baru memulai. Jadi mazhab itu penting. Jadi pembanding itu harus diutarakan. Sehingga dalam fikih manapun itu sebuah mazhab itu harus diuji itu lewat pembanding. Dulu itu setiap debat fikih antar ulama itu mesti nggak ada yang menang. Misalnya saya kiai kelihatan miskin tuh ya baik supaya santri-santri yang miskin itu punya teman gitu. Karena rata-rata santri itu miskin. Nah, dikancani kiai kan seneng gitu. Tapi problemnya kiai yang miskin itu ya nggak bisa nolong santri karena dia sendiri apa miskin. Makanya dulu Imam Syafi'i itu pengagum orang miskin. Setelah ngaji Imam Malik tanya, ya Imam Malik orang yang sealim jenengan itu siapa? Jawabnya Imam Malik lucu. Dulu Abu Hanifah, sekarang orangnya sudah meninggal ya. Ilmunya dititipkan atau diwaris oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Akhirnya Imam Syafi'i dibiayai Imam Malik ke Irak. Imam Syafi'i miskin, bisanya ke sana dibiayai Imam Malik. Itu seperti Abu Ya Said Muhammad masyhur, ini murid beliau. Kalau ada santri boyong kan mesti apa? Disangoni. Ketika datang ke Irak, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu nata uang, nata emas itu di ruang tamu. Jadi ngitung uang itu di ruang tamu. Miliatan. Ini kaget. Ini kiai kok kedonyan kata Imam Syafi'i itu. Tapi apa kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani? Anda kagum ini, Anda kaget ini. Kalau kamu menyoal orang soleh kaya, ini tak kasihkan orang-orang fasik. Biar dipakai judi, dipakai selingkuh, dipakai maksiat. Jangan. Harta ini harus tetap di orang soleh. Kalau ke orang fasik, bahaya. Berarti kiai boleh kaya, boleh. Semenjak itu ada gerakan kiai kudu sugih. Ya ada yang kesampaian, ada yang enggak gitu aja. Tapi karena kalau pakai logika fikih, harta itu fitnah. Oke, seakan-akan harta itu masalah. Tapi kalau ini dikuasai orang dolim, maka masalah besar. Jika orang-orang soleh ini harus juga menguasai harta. Nah, terus lama-lama dikiaskan kekuasaan. Kalau yang kuasain orang fasik, orang tidak sholat ribet. Akhirnya kiai terus dukung. Ya akhirnya ikut politik tadi. Nak menawa bupatinya kena diatur gitu. Diatur kon sholat, orang ngasih proposal, maksudnya diatur keng sholat maksudnya. Ini cerita-cerita apa logika. Makanya saya sering ngaji kitab-kitab itu, diantara yang saya suka adalah ada dialog besar yang terjadi di antara orang-orang pilihan, termasuk bahkan di antara para nabi dan Tuhan. Jadi unik, Allah sendiri kadang mengajari kecerdasan para nabi itu ya lewat dialog. Masyhur itu, Nabi Ibrahim itu punya ruang khusus untuk sholat dan tidak boleh siapapun masuk situ. Tahu-tahu ada yang sudah di situ. Beliau membuka, kaget. Siapa memberi izin ke kamu? Yang punya rumah ini. Saya yang punya rumah dan saya tidak memberi izin kamu. Yang memberi izin saya itu yang punya saya, kamu dan rumah ini. Yaitu Allah Ta'ala katanya. Wah berarti kamu malaikat dong? Iya saya malaikat Israel. Disuruh nyabut nyawa kamu kan? Ya agak sopan karena agak pernah mondok di Salafiyah gitu. Itu namanya malaikat Israel itu. Itu akhirnya Nabi Ibrahim bilang, wah itu keliru, Anda pasti keliru. Hal ra'aita habiban yumitu habibah, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Saya ini Khalilur Rahman, saya ini kekasih Allah. Masa ada kekasih bunuh yang dikasih? Itu Israel akhirnya ngaji, masuk akal juga. Ternyata perintah ini mungkin hoax ya. Pokoknya dia terus mikir akhirnya. Iya ya, masa ini kekasih Allah kemudian oleh Allah dibunuh, dimatikan. Terbanglah Israel, matur lagi, ya Allah, kata Ibrahim, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Masa kekasih bunuh yang dia apa? Kasih. Kayaknya masuk akal Gusti. Mulai ngaji lah kira-kira gitu malaikat. Akhirnya oleh Allah dijawab, ya sudah begini, kamu datang ke Ibrahim bilang, hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Masa kekasih tidak siap ketemu yang dikasih. Nah, jadi akhirnya Nabi Ibrahim, Israel datang lagi. Logikanya sekarang enggak gitu, begini katanya diajarin. Hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Masa kekasih tidak siap ketemu yang dikasih. Kata Ibrahim, oke, ya, terus mau meninggal. Jadi kalau jenengan cinta betul sama Allah ya harus, ya tidak usah jangan sekarang tapi
Kalau mati di rumah aja, kalau di pondok ngerepotnya kiainya nanti itu. Tapi nanti setelah punya cucu banyak lah. Nah, barokahnya baca ini, dialog-dialog orang pilihan ini akan tersibak. Karena tidak dalam semua kebaikan itu nggak ada logikanya, rata-rata ada logikanya. Misalnya begini, kalau Anda orang soleh, kemudian anak Anda pamit mau sekolah di Jerman, pilihan Anda mengizinkan apa enggak? Karena potensi jadi fasik ya tinggi, karena di tempat-tempat maksiat. Potensi berdakwah dari daerah yang untuk daerah yang tidak ada dai-nya menjadi ada. Itu mesti ulama itu berdebat. Misalnya punya anak pamit mau kembali atau keluarga. Yang satu cara berpikir optimis. Awal ada dai di beberapa negara Eropa itu ya barokahnya imigran, pekerja, mahasiswa. Dan semua itu bumi Allah, harus ada tasbih, harus ada tahmid. Dan itu harus dimulai dari kemauan atau mengizinkan anak asuh kita ke sana. Tapi di sisi yang lain potensi jadi fasik itu tinggi sekali. Pemana iman pas-pasan. Nah, hal-hal seperti ini itu pasti jadi perdebatan. Dan kita harus menjawab. Dan tadi kayaknya di semua Basul Masail Pondok Salafiyah jawabnya pede semua, nggak ada ragu, nggak ada khilaf. Baguslah kalau pede. Meskipun nanti mungkin ada ulama lain yang cara berpikir apa? Berbeda. Sehingga ini saya cerita ya. Sehingga di kitab-kitab fikih, misalnya saya kok hidup di Bali sudah punya komunitas ngaji, itu kok saya pindah ke Sukorejo sini, banyak ulama yang mengatakan haram. Karena membiarkan bumi Allah yang sudah pernah ada orang yang sujud kemudian ditinggalkan kosong dan kemudian dikuasai orang yang tidak sujud. Jadi dianggap itu pembiaran. Jadi banyak di kitab Qalyubi, sarahnya Mahalli, jika ada seorang muslim yang hidup di negara orang kafir, dia nyaman, tidak dapat teror, itu nggak boleh lagi pindah ke negara Islam yang sehat. Karena takutnya li Allah yastau liyal kafir tilkal buka, supaya bumi itu tidak dikuasai orang kafir. Jadi ini hal-hal yang para fuqaha itu harus berdebat. Karena ini masalah-masalah furu'iyah. Sehingga mulai dulu ya banyak ulama yang nyun sewu berpolitik, mulai Wali Songo sampai sekarang alhamdulillah yang minat banyak. Mungkin bedanya ikhlas sama tidaknya.